Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Hayani Damanik dan teman saya Nimas Abdillah. Oke, baik. Jadi pada kali ini kami akan mempraktekkan sebuah komunikasi, teman-teman. Nah, jadi ada dua komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Nah, jadi sedikit kita memberikan pengetahuan umum bahwasannya memang komunikasi dari verbal ini adalah suatu komunikasi di mana komunikasi ini berbentuk lisan maupun tulisan, yaitu dalam penggunaan kata-katanya. Nah, seperti sekarang saat saya berkomunikasi dengan kalian di video ini, itu sudah termasuk komunikasi yang verbal. Oke, nah sedangkan yang kedua komunikasi non-verbal. Nah, jadi komunikasi non-verbal ini sebenarnya penggunaan bahasanya itu lebih ke gerakan tubuh. Nah, seperti sekarang nih, saya bisa membuat pergerakan tangan, dari mimik wajah saya mendapatkan mimik yang bahagia, ataupun dari saya geleng-geleng kepala, ngangguk-ngangguk kepala. Nah, itulah yang disebut dengan komunikasi non-verbal. Oke, baik teman-teman. Nah, di mana di sini saya Anggi Hayani Damanik sebagai konselor dan teman saya Nimas Abdillah sebagai konseli. Oke, baik. Kepada teman-teman, silakan menyaksikan video praktek kami ya. Wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Perkenalkan, nama saya Nimas Abdillah, Bu. Dimana kemarin saya sudah menghubungi Ibu untuk melakukan konseling pada hari ini. Oke, baik. Oh, jadi kamu Nimas Afdillah. Iya, Nak, kemarin Ibu sudah membaca chat kamu di WhatsApp Ibu. Bahwasanya Ibu juga sudah memahami sebenarnya permasalahan kamu itu apa, bagaimana tentang permasalahan kamu gitu. Nah, jadi karena kita akan melakukan konseling di sini, Nak, ada baiknya coba kamu ceritakan ulang dulu agar konseling kita bisa berjalan dengan baik. Nimas boleh ceritakan secara detail ataupun secara terperinci ataupun hanya beberapa poin-poinnya saja bisa diceritakan. Iya, Bu. Jadi waktu apa Bu itu? Iya, Bu, terima kasih banyak atas waktu Ibu yang sudah kiranya mau membantu saya untuk menyelesaikan masalah yang saya alami. Jadi, Bu, saya ini anak ketiga dari 4 bersaudara, yang dimana orang tua saya itu sudah terlalu sibuk bekerja. Saya kan ini udah kelas 12 SMA. Sebelumnya saya termasuk murid yang rajin, aktif di kelas, dan juga banyak prestasi yang sudah saya gapai. Tetapi akhir-akhir ini di kelas 12 ini prestasi saya itu sudah menurun, dan juga orang tua saya karena sibuk bekerja, jadi mereka tidak bisa mengontrol saya seperti dulu lagi. Karena pada waktu saya kelas 10 dan juga 11, orang tua saya itu mantau saya itu 24 jam. Jadi setiap saya melakukan aktivitas apapun, mereka itu selalu menanyakan, Mas lagi ngapain, kok nggak belajar, kok ini itu, kayak gitu. Kemudian karena mereka yang terlalu peduli sama saya, jadi saya rasa itu mereka sangat sayang kepada saya. Jadi kayak itu suatu motivasi buat saya biar bisa menggapai prestasi saya yang dulu kan, Bu. Tapi sekarang ini orang tua saya itu kayak gak peduli lagi. Mereka sibuk terus bekerja. Mereka dan kakak-kakak saya juga gak terlalu peduli dengan saya, kayak ya udahlah hidup masing-masing aja kayak gitu kan. Habis itu karena orang tua saya yang sibuk bekerja itu dan gak ngontrol saya lagi, jadi prestasi saya sudah menurun. Habis itu setiap saya main game, setiap saya melakukan aktivitas apapun, mereka cuek aja gitu. Jadi motivasi saya yang tadinya awalnya naik, sekarang jadi turun gara-gara kayak saya merasa kok mereka nggak peduli lagi ya gitu kan. Kok mereka kayak gini, apa mereka udah nggak sayang gitu kan. Jadi faktornya itu karena saya banyak pikiran dari situ, kok bisa sih orang tua saya berubahnya itu drastis seperti itu kan, Ibu. Oleh karena itu sebab saya bisa turun prestasi yang tadi awalnya saya sering juara 1 umum, sekarang bahkan udah enggak, dan kawan-kawan saya juga sudah
menjauhi saya gara-gara ya itu Iya. prestasi saya menurun seperti itu. Oke, berarti sesuai dengan masalah dari Nak Nyimas ini, memang motivasi Nyimas ini menurun ya, karena memang orang tua Nyimas bekerjanya pun terlalu bergiat lagi sampai lupa dengan adanya Nyimas gitu. Nah, jadi sebenarnya orang tua seperti itu nggak salah. Mungkin penjadwalan waktu mereka yang membuat salah semuanya. Sebenarnya kan orang tua Nyimas itu bekerja, mencari uang. Itu kan untuk Nyimas sendiri ya kan, untuk adiknya Nyimas juga. Karena Nyimas tadi bilang juga Nyimas anak ketiga dari 4 bersaudara, berarti Nyimas mempunyai adik satu lagi. Nah, jadi ada pun beberapa tips yang akan Ibu sampaikan kepada kamu. Yang pertama yaitu dengan kita membuat agenda belajar. Karena memang pada dasarnya setiap orang itu kenapa dia malas melakukan kegiatan sehari-hari? Karena dia tidak membuat agenda belajarnya. Kalau pagi jam berapa kamu bangun? Jam 7 kamu bangun, kamu bersih-bersih kamar, kamu melakukan kegiatan lain, kamu makan, kamu istirahat semuanya. Baru setelah itu kamu bisa sholat, mungkin mau sholat duha. Banyak hal-hal yang kegiatan yang harus kamu lakukan. Nah, itulah agenda-agenda sampai kamu tidur. Nah, yang kedua yaitu menentukan gaya belajar kamu apa. Nah, kalau Nyimas nih suka mendengar, berarti kan audio, ada visual, ya kan, ada kinestetik. Cari gimana caranya Nyimas itu bisa termotivasi. Kalau Nyimas termotivasi untuk melihat video, silakan. Banyak video-video di Facebook yang membuat Nyimas mengerti gitu, tentang ini gimana ya, tentang ini gimana. Jadi tidak monoton gitu kan. Nah, jadi yang ketiga itu yang itu memberikan jeda untuk istirahat. Nah, mungkin akhir-akhir ini kan tadi Nyimas bilang bahwasannya Nyimas itu suka bermain game. Otomatis kalau bermain game itu setahu Ibu dari pagi ke pagi itu game terus. Nah, disitulah Nyimas dimana kan kalau waktu kita tidur itu sebenarnya waktunya adalah 7 sampai 8 jam dalam waktu malam. Jadi otomatis kita tidur jam 9 ataupun jam 10, ya kan. Jadi diusahakan gimana caranya Nyimas untuk bisa tidur di jam 9 ataupun jam 10. Contohnya dengan apa? Dengan kamu berolahraga malam mungkin, dengan kamu membaca buku, banyak hal-hal positif yang bisa Nyimas lakukan selain main game. Seperti itu kan. Nah, selanjutnya untuk yang keempat, Nyimas itu bisa menghindari dari gangguan belajar. Seperti yang game tadi. Nah, Nyimas itu terkadang kan suka main game. Sebenarnya game itu nggak mengganggu aktivitas belajar Nyimas, tidak sama sekali. Tapi ketika Nyimas berlebihan dalam bermain game, itulah yang membuat Nyimas menjadi terganggu proses belajarnya. Ditambah lagi motivasi dari keluarganya kurang gitu kan. Nah, yang selanjutnya yaitu mencari suasana yang tepat untuk belajar, untuk membuat motivasi kita naik. Contohnya ini di kamar Nyimas bisa memberikan gambar-gambar dengan motivasi-motivasi, kata mutiara. Banyak hal-hal yang bisa Nyimas lakukan untuk membangun motivasi belajar Nyimas. Yang keenam yaitu belajar bersama teman. Nah, pastinya Nyimas punya teman kan? Ya, mungkin teman-teman Nyimas juga lebih banyak. Nyimas bisa saling berdiskusi tentang gimana ya kira-kira kalau saya seperti ini, gimana ya kira-kira kalau saya seperti ini. Nyimas bisa berargumentasi dengan mereka, berdiskusi dengan mereka agar Nyimas bisa menjadi yang lebih baik lagi. Nah, jadi kan itu tadi ada 6 ya, ada 6 yang bisa Nyimas lakukan untuk hal tersebut. Nah, kira-kira Nyimas paham nggak dengan apa yang Ibu sampaikan tadi? Kira-kira bisa nggak Nyimas merealisasikan walaupun tidak sepenuhnya, minimal beberapa persen saja seperti itu? Baik Bu, mungkin selama ini saya merasa bahwa perasaan saya itu salah, bahwa orang tua saya tidak sayang pada saya, padahal sebenarnya mereka sayang, tapi karena biaya sekolah saya yang sudah makin mahal, jadi mereka terus bekerja keras dan saya dapat menerima tips dari Ibu, 6 tips yang tadi untuk menjadikan saya motivasi lebih lagi untuk meraih prestasi saya. Terima kasih Bu atas Oke, baik. Alhamdulillah Nyimas sudah memahami dengan apa yang Ibu sampaikan ke Nyimas. Dan semoga apapun yang Ibu sampaikan itu tadi Nyimas bisa terima, Nyimas bisa pahami lah, bisa direalisasikan dengan baik. Dan mungkin memang hanya sekian lah yang bisa Ibu berikan motivasi-motivasinya. Ibu juga mohon maaf jika memang salah seperti itu ya. Baik Ibu, jadi saya bisa
membuat motivasi itu untuk lebih giat belajar untuk diri saya sendiri dan juga bisa membanggakan orang tua. Baik, terima kasih Ibu. Saya pamit Ibu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Nah, jadi teman-teman, itulah tadi praktek dari komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal dari kami berdua. Oke, baik teman-teman. Berarti bisa disimpulkan memang kalau teman-teman melihat praktek kami terlebih tadi dengan nyaman, dengan santai, dengan hikmat mungkin mendengarkannya, teman-teman bisa lihat loh komunikasi verbalnya seperti apa. Ya kan, di saat kami menggunakan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang rumpun, dengan kata-kata yang baku, itulah komunikasi verbal yang sesungguhnya, yang emang benar-benar kita lakukan. Contohnya seperti saya berkomunikasi dengan si Nimas tadi. Nah, dimana tadi saya berkomunikasi, Nimas menyampaikan tentang masalahnya, saya memberikan masukan, dan kami saling bersunda gurau sama-sama. Itulah komunikasi nonverbal tersebut. Oke, kalau komunikasi nonverbal seperti apa sih, Kak? Selanjutnya untuk komunikasi nonverbal itu bisa teman-teman lihat ketika kami melakukan konseling dengan saya Nimas dan juga Kak Agi, menggerakkan tangannya dalam menjelaskan dan mimik wajah saya tadi yang begitu sedih saat masalah tersebut terjadi, dan gerakan tangan Kak Anggi tadi yang terus meyakinkan bahwasannya saya bisa jadi yang dia mau, seperti itu. Oke, baik. Jadi teman-teman, sekianlah video praktik dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.